Jumpa lagi di Total Politik dan kali ini baju gua masih sama. Tidak mungkin dong gua punya banyak baju ini. Pasti syutingnya di hari yang sama, tapi kontennya banyak, nggak masalah kan? Lu komplain kan baju sama bang sama yang kemarin aja lu live streaming bang bajunya sama bang kayak yang kemarin gitu. Kenapa baju saya yang jadi masalah? Ya udah nikmatin aja show-nya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton Total Politik. Nah, kemarin kita sudah ngebahas soal kekuasaan yang apakah kekuasaan itu sebuah pertarungan atau kehendak umum gitu ya. Dan di diskusi kemarin gua meyakini bahwa kekuasaan itu soal pertarungan, negara itu dikelola dengan cara bertarung gitu, bukan cara menyepakati satu sama lain. Ya nggak ada juga orang ketika diajak dialog pasti sebanyak-banyak yang diakomodir keinginannya pasti sebagian aja gitu. Gue nggak yakin orang yang diajak berdialog itu keinginannya diakomodir secara keseluruhan, itu agak jarang sekali gitu. Nah makanya pasti ada keinginan atau kepentingan kelompok yang lebih dominan, yang lebih banyak diakomodir di dalam sebuah proses atau sebuah kebijakan politik gitu. Nah kemarin kan kita udah bahas soal jilbab, banyak lah soal-soal di daerah ya, soal jilbab di kampung gua kebetulan di Sumatera Barat. Jadi gua melihat fenomena ini lebih dari soal legal formal ya, yang kemarin pemerintah mengeluarkan SKB 3 menteri gitu. Tapi ini merupakan sebuah konsepsi kekuasaan dan faktor historis di dalam konstruksi ketatanegaraan kita. Dan kemarin itu kita sempat bahas bagaimana seorang pemikir yang gue sempat kutip namanya yaitu Carl Schmitt. Dia seorang filsuf Jerman dan gue mengutip nama filsuf ini karena pikirannya sangat ini ya, dalam hal kekuasaan begitu fundamental gitu. Nah, jadi di Jerman itu Carl Schmitt menganalisis sebuah dokumen kenegaraan yaitu Konstitusi Weimar. Lo pernah dengar nggak Konstitusi Weimar? Konstitusi WEIMAR gitu. Nah, konstitusi ini adalah konstitusi Jerman yang dibentuk pasca Perang Dunia Pertama, yang ditandatangani oleh Presiden Friedrich Ebert yang memaklumatkan Jerman sebagai negara federal pada tanggal 11 Agustus 1919. Nah, jadi konstitusi ini yang kemudian menjadi analisis dari Carl Schmitt dan memperlihatkan bagaimana dia memandang kekuasaan gitu. Ini sebelum kita balik ke isu cantolan tadi, ini terkait dengan bagaimana konsepsi kekuasaan dan problematika kekuasaan di Indonesia gitu. Nah, dalam konstitusi ini Jerman dijadikan negara federal, di mana negara federal itu setiap negara bagian itu punya independensi, punya hak otonom gitu untuk menentukan kebijakan-kebijakannya. Nah, tetapi ya kita memahami bahwa konstitusi itu sebagai hukum atau konstitusi itu sebagai batas. Jadi Anda boleh maju terus tapi jangan melanggar hukum gitu. Melanggar hukum itu maksudnya jangan melewati hukum. Nah, jadi apalagi konstitusi yaitu basis hukum yang paling fundamental gitu. Begitu ya tadi pemahaman kita soal hukum dan konstitusi gitu. Nah, di sini Carl Schmitt sangat menggarisbawahi pasal 48 paragraf 2 dalam konstitusi Weimar. Gua bacakan di sini ya. Jika keamanan dan ketertiban publik dalam bahaya,
Presiden dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memulihkan keadaan, didukung oleh militer, gitu ya, didukung penuh oleh militer untuk memulihkan keadaan. Presiden dapat membekukan secara keseluruhan atau sebagian hak-hak fundamental yang terdapat pada pasal 114, 115, 117, 118, 123, 124, 153. Itulah isi konstitusi Weimar di Jerman ketika tahun 1919 itu. Apakah yang gue bacakan itu seperti itu isinya konstitusinya? Ya tentu tidak, karena bahasa Jerman. Nah, ini saya bacakan yang terjemahannya. Kalau saya bacakan yang bahasa Jerman, saya jago bahasa Jerman dong. Tapi saya tidak bisa berbahasa Jerman, jadi saya bacakan terjemahannya. Dari bahasa Inggris saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Buat lu yang katrok-katrok nggak bisa bahasa Inggris. Kalau yang bisa bahasa Inggris silahkan cari sendiri bahasa Inggrisnya. Nah, kenapa Carl Schmitt menggarisbawahi itu? Karena menurut konstitusi tersebut memberikan ruang bagi kekuasaan secara tidak terbatas gitu. Jadi pasal tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan merupakan keputusan dalam kedaruratan, dalam artian konstitusi tidak selalu dapat diartikan sebagai pembatas dari kekuasaan. Justru dalam konstitusi Jerman ini seorang presiden dibuka kok peluangnya untuk berkuasa secara tidak terbatas gitu. Jadi ini negara federal yang mana presiden punya batas kekuasaan gitu ya, yang mana pemerintah daerahnya itu lebih memiliki otoritas terhadap pengelolaan internalnya, tetapi presiden yang mana tadinya dibatasi, di sisi lain dia menjadi paradoks. Presiden di Jerman ketika itu diberi ruang di dalam kedaruratan, di dalam bahaya, dan jika di dalam konteks keamanan itu untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memulihkan keadaan, bahkan melangkahi hak-hak fundamental, itu human rights, hak untuk tinggal, hak untuk macam-macam tuh di dalam undang-undang tadi, hak-hak dasar gitu, boleh dilangkahi gitu untuk mencapai sebuah keadaan yang lebih stabil untuk keluar dari mara bahaya dan kedaruratan gitu. Jadi kekuasaan di Jerman dihambat oleh hukum, dihambat oleh konstitusi, sekaligus diberikan ruang untuk melampaui konstitusi dan demokrasi itu sendiri. Nah, bagaimana di Indonesia? Ini antara pusat dan daerah ya. Tadi kan hubungan pusat dan daerah di Jerman. Di Indonesia dalam ketatanegaraan kita belum terlalu jelas dan belum terlalu rigorous gitu, rigid gitu hubungannya sebenarnya. Jadi maksudnya begini, tidak ada pendefinisian kekuasaan yang clear gitu ya. Sejauh mana pemerintah pusat itu bisa mengambil alih kemerdekaan rakyatnya gitu ya. Sekaligus pemerintah itu dibatasi untuk mengambil kemerdekaan rakyatnya. Nah, gue contohkan di Indonesia itu pernah terjadi 2 kali presiden mengeluarkan dekret gitu. Yang pertama dekret 5 Juli tahun 59 yang waktu itu adalah konteksnya adalah pembubaran konstituante yang kemudian isinya meminta kembali ke UUD 45 karena kekhawatiran Bung Karno kepentingan di dalam konstituante yang bisa memelintir Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perdebatan di konstituante ketika itu adalah corak ideologi negara antara Islam dan demokrasi yang perdebatannya sangat-sangat dinamis ketika itu. Nah, kemudian beberapa dekade kemudian Gus Dur juga mengeluarkan dekret presiden. Hanya saja beliau jatuh, Presiden Abdurrahman Wahid jatuh karena adanya upaya penggalangan public distrust gitu. Nah, dalam ketatanegaraan kita akan terus muncul nih perdebatan soal kekuasaan tadi, apakah kekuasaan itu dia akan punya ruang yang overlap gitu ya, atau ada
ruang yang terbatas. Jadi kalau di dalam konstitusi Jerman itu kedua-duanya ada gitu. Ada ruang yang seorang presiden, pemerintah diberikan ruang yang terbatas gitu untuk mengatur kewenangan daerah gitu. Tapi di sisi yang lain pemerintah itu juga diberikan keleluasaan, diberikan kemampuan untuk menguasai secara penuh. Nah di Indonesia itu nggak ada pembagian format-format kekuasaan yang katakanlah rigorous gitu, rigid seperti yang gue bilang tadi. Di sisi kapan pemerintah harus terbatas dan kapan pemerintah harus mengambil alih pemerintahan daerah gitu, tidak ada pembagiannya. Dalam desentralisasi kita belum final sebenarnya sampai hari ini gitu. Nah, persoalan ini juga tidak lepas dari faktor historis. Jadi kalau kita lihat faktor historis bahwa perlawanan daerah kepada pemerintah pusat itu sudah terjadi dari awal Republik ini berdiri, bahkan dari sejak awal masa kolonial di Indonesia gitu. Nah, gara-gara lu nih gue baca lagi dokumen-dokumen arsip-arsip ini. Nah, jadi di sini gue temukan bahwa bagaimana daerah Jawa itu dulu adalah dipegang oleh seorang raja-raja gitu ya, tapi banyak aktivitas-aktivitas perdagangan yang dijalankan oleh pedagang-pedagang yang memiliki kepentingan-kepentingan mereka masing-masing dengan melakukan berbagai macam kerjasama gitu. Waktu itu Sultan Agung atau nama sebelumnya adalah Raden Mas Rangsang yang menggantikan ayahnya Panembahan Karapiak gitu berpidato untuk menyambut kedatangan VOC pada 1614 gitu. Dengan ketika itu VOC datang untuk membangun pos pertahanan dan perdagangan di Pantai Jepara dan memohon kepada Sultan Agung untuk diberikan izin ketika itu. VOC ini pedagang nih, seperti orang-orang yang tadi yang punya kepentingan-kepentingan, yang membangun kerjasama gitu. Nah, di sini Sultan Agung berpidato. Isi pidatonya begini, gue bacakan ya. Buatlah sebuah benteng atau bila dikehendaki sebuah rumah sedemikian kuat sehingga dapat bertahan bila diserbu musuh sampai saya dapat memberi bantuan. Saya bukan seorang pedagang seperti mereka dari Banten dan Surabaya. Saya tidak menginginkan bea cukai, sebab keadaanku sudah cukup dan tidak kekurangan apa-apa. Saya tahu benar bahwa tuan-tuan datang untuk tidak menduduki tanah Jawa, katanya. Saya mengalahkan Gresik dan Jortan. Saya sekarang akan mengalahkan Surabaya dan saya akan memberikan Jortan sebagai hadiah kepada jenderal bila dikehendakinya. Saya tidak bermusuhan dengan Banten. Tetapi kalau tuan-tuan diganggu oleh Banten, saya akan memberi 40 gorab sebagai bantuan kepada tuan-tuan. Balaslah perbuatan mereka. Nah, kalau kita lihat pernyataan Sultan Agung ini dalam kerangka kehidupan negara modern hari ini, pasti akan timbul sebuah permasalahan gitu. Jadi Sultan Agung dianggap sebagai orang yang berkoalisi atau bersekutu, bersekongkol dengan pihak luar yang ingin menguasai, yang ingin mengambil pos-pos strategis di Indonesia gitu. Jadi kita akan mencurigai bahwa kebijakan geopolitik Sultan Agung ini bermasalah gitu. Tapi apabila kita melihat itu dari konteks kesejarahan gitu,
kita bisa melihat Sultan Agung sebagai seorang raja yang sangat strategis, yang sangat Machiavellian gitu ya, yang sangat handal dalam kekuatan geopolitik. Karena pernyataan itu dalam konteks negara-negara di Pulau Jawa yang berada di bawah Sultan Agung itu masih banyak negara-negara merdeka, negara-negara bebas gitu, yang suatu saat bisa menjadi ancaman bagi kekuasaan kerajaannya, Mataram waktu itu. Pengaruh Mataram bisa dibendung dan diruntuhkan oleh kerajaan-kerajaan ini, dan menggalang bantuan dari Belanda menjadikan Sultan Agung mendapatkan kekuatan yang lebih besar gitu ya, untuk menaklukkan negara-negara yang raja-raja yang berada, raja-raja kecil yang berada di bawahnya gitu. Nah, apa kaitannya dengan omongan gua tadi gitu ya? Karena memang secara historis akhirnya dinamika kerajaan-kerajaan kecil, dinamika raja-raja kecil ini yang kemudian menjadi dasar dalam berdirinya Republik Indonesia. Jadi kita tidak pernah punya sebuah konsepsi yang utuh dan matang gitu antara hubungan pusat dan daerah dari dulu. Bahkan seorang Raja Mataram saja, Sultan Agung, itu butuh bantuan Belanda untuk menaklukkan negara-negara yang ada di bawahnya gitu, negara-negara raja-raja kecil yang bisa saja menjadi ancaman untuk Mataram. Nah, kalau kita lihat pemberontakan terjadi dan juga sampai hantu Sara itu, konflik horizontal, konflik yang terjadi yang berbasiskan etnis dan agama. Pasca Orde Baru tumbang itu adalah sebuah bukti bagaimana ada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak pernah selesai. Kalau Aceh misalnya, kalau Aceh sekarang tercapai kesepakatan damai Helsinki pada Agustus 2005, maka praktis dikatakan bahwa baru ada kesepakatan politik gitu antara pusat dan daerah dengan orang-orang Aceh gitu, atau dengan pemerintahan Aceh, ada perjanjian politik. Nah, sementara kasus Papua Barat itu belum ada gitu. Ini kesepakatan yang rinci, yang betul-betul mengikat. Jadi hukum itu kan sifatnya mengikat politik, bukan sebaliknya politik mengikat hukum gitu. Jadi ada kesepakatan politik yang kemudian diikat dengan hukum antara pemerintah dengan organisasi Papua Merdeka OPM misalnya, itu belum selesai juga. Makanya kemarin sempat heboh kan, dan makanya ada seorang aktivis pro human rights dan pro Papua Merdeka ya, seperti Veronica Koman misalnya, itu masih berkeliaran dengan narasi-narasinya yang mana itu membuktikan bahwa belum ada penyelesaian politik yang konkret antara pemerintah pusat dan daerah gitu. Nah, inilah realitasnya, bahwa pertumbuhan kita sebagai sebuah negara modern tidak serta-merta berbanding lurus dengan pertumbuhan kesadaran warganya sebagai sebuah bangsa gitu loh. Jadi di situ problemnya, ketika kenapa gua mengutip tadi konstitusi dan mengapa gua mengutip tadi kasus soal jilbab, itu juga soal tidak adanya, ya balik kepada problem konstitusi, tidak adanya definisi kekuasaan yang mengikat bagaimana pemerintah pusat ini boleh mengambil alih semua peranata kekuasaan di lokal gitu. Karena secara historis tadi kita lihat misalnya kasus Sultan Agung butuh intervensi Belanda untuk mendapatkan legitimasi atau mendapatkan kekuatan lebih untuk menaklukkan negara-negara jajahan, negara-negara merdeka, raja-raja kecil di Pulau Jawa gitu. Yang kemudian Belandanya berkuasa 1 abad lebih di Indonesia, yang kita persilahkan untuk bantu-bantu, taunya dudukin rumahnya. Jadi itu yang terjadi gitu ya.
Nah, begitu. Jadi soal jilbab yang terjadi dengan SKB 3 menteri itu dipermasalahkan, ya, ini menjadi bukti bahwa penyelesaian politik antara kekuasaan pemerintah pusat dan yang dibatasi oleh wewenang daerah itu belum selesai. Jadi konsepsi otonomi daerah kita itu belum selesai sebenarnya dibahas secara politik. Ya buktinya di titik ekstrim ya, kasus OPM masih bergulir. Yang kemarin sempat menyatakan kemerdekaannya dikit-dikit juga sempat ganggu gitu. Itu titik ekstrim. Nah, titik yang tidak terlalu ekstrimnya soal penggunaan jilbab misalnya di Sumatera Barat. Ketika pemerintah mengeluarkan SKB 3 menteri itu malah mendapat tantangan yang luar biasa oleh elit-elit lokal di Sumatera Barat gitu. Ini membuktikan bahwa tidak ada pengakuan tadi yang mana pemerintah pusat punya. Jadi maksudnya gini, ketika desentralisasi diberikan gitu kepada daerah, untuk apa? Untuk memunculkan trust dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat gitu, bahwa mereka diberikan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri gitu ya, diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur dirinya sendiri, tetapi di dalam di dalam perundang-undangan dan amandemen konstitusi kita gitu tidak ada pendefinisian kekuasaan yang bisa diambil alih oleh pemerintah pusat gitu. Jadi konstitusi kita itu berbeda dengan konstitusi Weimar di Jerman yang membatasi sekaligus memberikan keleluasaan gitu. Nah, kita sudah membatasi itu, tapi keleluasaannya nggak ada dari pemerintah pusat. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah intervensi semacam SKB 3 menteri ini dimaknai sebagai upaya untuk menghancurkan keyakinan kedaerahan, menghancurkan kesadaran kedaerahan yang jauh lebih tumbuh lebih cepat mengalahkan kesadaran kebangsaan kita gitu. Jadi SKB 3 menteri itu dimaknai seperti itu. Nah, coba dari awal kita sudah punya pendefinisian kekuasaan yang bisa mengintervensi sampai ke daerah sekaligus membatasinya, ya gua rasa tidak akan dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menghancurkan, tapi upaya untuk menata atau mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Jadi lebih dari soal jilbab yang terjadi di Padang, gue melihat ini adalah persoalan ketatanegaraan dan soal historis yang mana kita harus kembali mendefinisikan kekuasaan yang membatasi sekaligus memberikan peluang di dalam arena perundang-undangan dan sekaligus melihat bagaimana peta historis kita selama ini, peta kebangsaan kita yang sebenarnya kalau kita pahami tidak pernah terjadi dengan taken for granted gitu. Jadi setiap era, setiap zaman, setiap kekuasaan punya definisi ulang, definisi yang belum selesai tentang konsep kebangsaan dan kenegaraan kita. Jadi ini adalah sebuah ongoing proses. Jadi bagaimana kita mengisi lagi definisi itu, mengisi dari kesejarahan kita tentang kehidupan berbangsa dan kehidupan kita sebagai orang yang memiliki ikatan identitas kedaerahan. Jadi perdebatannya harus dibuka ke publik, harus diberikan ruang untuk bertarung, dan kalau perlu ya sudah bawa itu ke arena politik. Toh Aceh sudah berhasil, ada sebuah perjanjian politik Helsinki gitu. Ya kenapa Papua juga tidak mungkin itu terjadi? Ya udah bawa aja ke arena politik. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di ngomong sendiri berikutnya.